Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin. Wa nas'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Al-ayah. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Ikhwan fillah di mana saja Anda berada, para pemirsa di seluruh jagat dunia maya, jumpa lagi dengan saya Ayah Aristo Maria di channel YouTube Aristo Maria Islamic Wisdom. Alhamdulillah saya bersyukur bisa menjumpai Anda sekalian di malam ke-15 bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga perjumpaan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai praktek sholat tarawih cepat yang telah menjadi kontroversi di kalangan para akademisi dan menjadi polemik di kalangan masyarakat awam. Apakah praktek sholat tarawih cepat itu sesuai dengan tuntunan syariat, memiliki landasan hukum dan sah secara fikih atau tidak? Dalam pembahasannya nanti, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pendapat kelompok orang yang menyatakan bahwasannya praktek salat tarawih cepat itu memiliki landasan hukum sesuai dengan tuntunan syariah dan sah secara fikih. Kemudian saya akan memberikan tanggapan atau komentar. Akan tetapi tanggapan dan komentar ini bukanlah sebuah tahqiq atau tarjih dalam pengertian penilaian atau justifikasi atas pendapat mereka, apakah pendapat mereka itu benar atau salah, kuat atau lemah. Saya tidak dalam posisi itu. Saya melakukan komentar atau tanggapan itu lebih kepada sebuah hipotesa atau proposisi yang mungkin mengandung validitas kebenaran dan invaliditas kebenaran. Maka oleh karena itu saya sarankan kepada Anda sekalian untuk menonton video ini sampai tuntas, sampai selesai supaya tidak gagal paham. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya mohon dukungan dari Anda sekalian untuk kemajuan dan perkembangan dakwah saya di channel YouTube ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda supaya video ini bermanfaat dan Anda insya Allah mendapatkan pahala kebaikan. Baiklah ikhwan fiddin, terkait pelaksanaan sholat tarawih cepat, ada kelompok orang yang menyatakan bahwasannya sholat tarawih cepat itu sejalan dengan tuntunan syariah, memiliki landasan hukum, dan oleh karena itu sah secara fikih. Setidaknya kelompok ini mengajukan dua argumentasi. Argumentasi pertama, mereka berlandaskan kepada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, fa inna minhumud dha'ifa was-sakima wal kabira. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa." Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika memerintahkan para sahabat ketika melaksanakan sholat berjamaah, hendaklah seorang imam meringankan sholatnya, mengingat di antara makmum itu ada orang-orang yang lemah, yang sakit, dan bahkan tua renta. Kemudian hadis kedua yang menjadi landasan atau legal standing argumentasi mereka adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fis sholati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabiyyi
fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik. Hadis ini menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mengimami sholat dan ada di antara makmum perempuan yang membawa anak kecil. Ketika sholat berlangsung, anak kecil ini menangis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merasakan perasaan ibunya. Bagaimana perasaan ibunya mendengar anaknya menangis? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya. Nah, jadi kelompok yang menyatakan bahwa sholat cepat itu sah secara fikih, menjadikan kedua hadis ini landasan atau legal standing dari argumentasi mereka yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua, mereka berpendapat bahwasannya sholat apapun, mau yang wajib, mau yang sunat, meskipun dilaksanakan dengan cepat, sepanjang memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam bacaan Fatihah misalnya, sepanjang terpenuhi syarat dan rukunnya dan menghindari mubtilatnya, maka salat cepat itu sah secara fikih. Itu pendapat mereka yang menjadi landasan bahwasannya sholat cepat itu sah secara fikih, asalkan terjaga syarat dan rukunnya. Misalnya dalam bacaan Al-Fatihah gitu ya, dalam bacaan Al-Fatihah meskipun dibaca dengan dalam satu nafas dibaca wasol tanpa henti, sepanjang terpenuhi syurutul Fatihahnya itu sah-sah saja. Kemudian dalam hal tumaninah misalnya, ketika ruku dan sujud misalnya membaca satu kali subhanallah ya, biqadri subhanallah, itu sah-sah saja. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katanya. Apalagi dalam hal tumakninah ketika i'tidal dan jalsah baina sajdatain, itu karena memang dalam ulama Syafi'iyah ya, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tumaninah pada i'tidal dan jalsah baina sajdatain itu rukun, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Seperti pendapat Imam Muhammad Yusuf Al-Ardabili ya, sebagaimana dikutip dalam Hasyiahnya Anatul Talibin, pengarang kitab Al-Anwar. Beliau mengatakan bahwasannya yang tidak tumakninah pada i'tidal dan pada jalsah baina sajdatain itu pada sholat sunnah itu ada hukumnya sunnah. Demikianlah argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang menyatakan atau mendukung bahwa salat tarawih cepat itu sah secara fikih. Nah, sekarang kita uji validitas dan otentisitas pendapat mereka. Apakah pendapat mereka itu benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah? Apakah dalil-dalil yang diajukan mereka itu dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis sahih atau bagaimana atau tidak? Baiklah, terkait argumentasi yang pertama mengenai kedua hadis yang tadi dibacakan saya, yang tadi saya bacakan tentang argumentasi mereka yang jadi legal standing mereka itu, kita akui bahwa itu adalah hadis sahih. Hadis sahih terdapat dalam riwayat atau kitab Sahih Bukhari, ada dalam riwayat Imam Muslim gitu ya. Itu hadis sahih. Akan tetapi dalam hal pembacaan takhfifus shalah ya, dalam hal pembacaan takhfifus shalah mendefinisikannya itu jangan sampai mengartikan takhfifus shalah itu mempercepat sholat sehingga dibacakanlah Fatihah misalnya dalam satu napas cepat sehingga syarat syurutul Fatihahnya tidak terpenuhi, dan misalnya ruku dan sujudnya meskipun tadi itu biqadri subhanallah gitu ya, tapi mereka melaksanakan sholatnya dengan cepat dan hampir tidak terpenuhi biqadri subhanallah, saya kira bagaimana bisa sah sholatnya?
Coba aja kita lihat ya pada faktanya di beberapa masjid, di beberapa lembaga yang melaksanakan sholat tarawih cepat, terlebih di video-video YouTube yang viral itu, masya Allah, itu bacaan sholat fatihah, bacaan fatihahnya itu belepotan, itu belepotan. Kita dengarkan saja yang ada di YouTube itu. Mereka membaca fatihah dengan diwasol satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana bisa sah itu salatnya? Bagaimana bacaan Fatihah itu terpenuhi syurutul Fatihahnya? Mohon maaf. Syurutul Fatihah itu kan ada 10. Coba Anda lihat aja di Sapina itu pasal syurutul Fatihah. Syurutul Fatihah asyaratun. Atartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha dan seterusnya. Kalau dibaca cepat ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lapan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu bakal hilang itu madnya, mantobi'inya akan hilang. Padahal mantobi'i itu adalah pengganti dari huruf alif. Karena lapan Ar-Rahman ya, lapan Ar-Rahman dalam Ar-Rahman itu lapan Ar-Rahman itu adalah sifat musyabbahat. Wazan fa'alanu. Kalau wazan fa'alanu, sifat musyabbahat wazan fa'alanu ditulis dalam rosam umum bahasa Arab itu ada alifnya. Ar-Rahmanu itu ada alifnya. Tapi berhubung Al-Quran ditulis dalam rosam Utsmani yang memakai kaidah al-hadzfu, maka alif dalam Ar-Rahman itu dibuang, diganti dengan patah berdiri atau patah tegak. Kalau orang sudah bilang jabar nangtung, maka jabar nangtung di sana sesungguhnya adalah alif yang dibuang. Maka ketika dibaca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, mana itu alifnya? Nggak ada, itu hilang. Masya Allah, saya kira itu nggak bakalan sah itu bacaan seperti itu. Belum lagi dalam bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau dibaca cepat itu akan hilang hamzah qata dalam an'amta itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tuh kan hilang alifnya, hilang. Mestinya kan alladzina an'amta 'alaihim. Hamzah di sana kan hamzah qata, wajib ada hamzah qata itu, beda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol memang suka hilang ketika diwasol. Ini hamzah qata loh. Hamzah qata wajib ada ini. Kalau dibaca cepat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, hilang itu. Mestinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Kalau hamzah qatanya itu hilang, mohon maaf, tidak sah salatnya, batalat salat tuh. Coba Anda lihat dalam syarah Safinatun Najah, Nailur Raja, syarah Safinatun Najah karya Muhammad Asy-Syatiri Al-Alawi itu. Mohon maaf, itu tidak sah, batalat salat itu tidak sah. Masya Allah. Jadi takhfifus sholat itu jangan dipahami mempercepat sholat dengan mempercepat Fatihah satu diwasolkan satu nafas, kemudian ruku dan sujudnya juga tidak tumanina. Jangan diartikan seperti itu. Kita coba lihat pendapat Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan sholat cepat di sana, takhfifus sholat itu adalah seorang imam membaca, meringankan sholatnya, tidak terlalu berlama-lama sholatnya, dengan tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjaga makna-makna sholatnya, makna-makna bacaan sholatnya. Jadi tetap menurut Imam An-Nawawi, yang ukuran takhfifus sholat itu tetap dilaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, misalnya sunnah dalam ruku dan sujud misalnya kan sunnahnya kan 3 kali. Meskipun iya biqadri subhanallah sah menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Mawardi, ya sah itu. Kita terima itu. Akan tetapi ada sunnahnya kan sampai 3 kali. Bahkan kalau sendiri sholatnya itu batasan baca tasbihnya itu sampai 11 kali itu dalam hadisnya itu. Maksimalnya itu sampai 11 kali. Dibaca itu sunnah-sunnahnya dalam
jalsah baina sajadatain misalnya dibaca Robbi firli warhamni dan seterusnya. Kemudian dalam sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd dan seterusnya misalnya. Kemudian ketika at-tahiyat dibaca sunnah-sunnahnya, bukan hanya yang rukunnya saja. Itu terus dijaga, tetap dijaga itu sunnah-sunnahnya. Dan makna-maknanya pun terjaga. Bagaimana bisa terjaga maknanya? Kalau bacaannya cepat, belepotan itu Masya Allah. Tidak terjaga mura'atu hurufiha wa mura'atu tasyatiha, tidak ada, bagaimana bisa terjaga maknanya? Maaf. Dalam pengertian takhfifus shalah itu kata Imam Nawawi seperti itu. Ya. Jadi bolehlah kita terimalah bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sholat, meringankan sholat, ya, pernah meringankan sholat. Tapi pengertian dari takhfifus shalah itu sendiri jangan salah paham. Kemudian dalam persoalan takhfifus shalah itu, ya, membuat istinbat hukum itu tidak cukup dengan hanya mengambil atau bersandar pada 1-2 hadis, ya. Tapi alangkah lebih baiknya, ya, dalam istinbat hukum itu satu hadis seperbandingan dengan hadis yang lainnya, dengan 1, 2, 3 bahkan hadis demikian banyak dikonfrontasi, ya, itu diperbandingkan. Bahkan dalam sistem istinbat hukum Islam, epistemologi Islam itu ada hierarkinya kan, ada hierarkinya. Ada, ya kan, yang menjadi sumber istinbat hukum itu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas gitu kan. Nah, dalam istinbat hukum itu kan dikenal ada istilah taksis gitu kan, taksisul am gitu kan. Aku taksisul Quran bil Quran, taksisul Quran bil hadis, taksisul hadis bil Quran, taksisul hadis bil hadis, taksisul Quran bil qiyas, taksisul hadis bil qiyas dan seterusnya. Itu ada. Nah, jadi kita perbandingkan hadis yang tadi dengan hadis yang lain. Jangan-jangan hadis yang tadi itu ditaksis dengan hadis yang lainnya. Dan ternyata memang seperti itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah yang saya bacakan, yang menjadi legal standing kelompok yang menyatakan bahwa sholat tarawih cepat itu sah secara fikih, itu ternyata ditaksis dengan hadis riwayat An-Nasai dari Ibnu Umar. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitakhfifi wa ya'ummuna bis-shaffat. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk meringankan sholat, dalam pengertian tidak berlama-lama sholatnya. Tapi Rasul pun mencontohkan ukuran takhfif itu dengan membaca dalam sholatnya itu membaca surat As-Saffat. Padahal surat As-Saffat itu berjumlah 182 ayat. Kalau nggak salah ya 182 ayat. Berarti kalau nggak salah benar ya. Surat As-Saffat itu 182 ayat. Nah, bayangkan kalau dibaca itu dalam sholat tarawih, ya, yang 8 rakaat misalnya, karena memang di zaman Rasulullah itu 8 rakaat plus 3 sholat witir gitu kan, 11 itu sama witir. Kalau surat As-Saffat itu dibaca dalam 8 rakaat, itu bisa kebayang berapa lama. Saya kira tidak akan kurang dari setengah jam itu. Tidak akan kurang dari setengah jam. Ya. Nah, kalau misalkan dibaca, kita tidak bisa membaca surat As-Saffat, kita baca surat-surat yang sebanding dengan surat As-Saffat. Kalau dibagi menjadi 8 rakaat itu sebanding dengan surat As-Saffat misalnya. Misalnya kita membaca surat Al-A'la lah, surat Al-A'la yang berjumlah kurang lebih surat Al-A'la itu kalau nggak salah 18 atau 19 ayat gitulah. Tapi untuk mempermudah perhitungan kita bulatkanlah misalnya 20 ayat. Nah 8 kali 20 ayat. Berarti ada 160 ayat. Ya tadi surat As-Saffat 182 ya. Ada mendekatilah. Ada seimbang, ada mendekati keseimbang lah, mendekati dengan surat As-Saffat itu. Kalau dibaca pada surat tarawih itu surat Al-A'la itu, saya kira
insya Allah akan sebanding, paling tidak mendekati dengan surat As-Saffat itu. Nah, akan tetapi ikhwan fiddin, sesungguhnya bukan berarti kita membaca surat itu pada saat tahfifus shalah itu harus dengan As-Saffat, tidak. Dan ternyata hadis ini pun, hadis ini pun ditaksis lagi dengan hadis yang lain, ya, dengan hadis yang lain, yaitu dengan hadis dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang menyatakan bahwasannya yang menggambarkan bahwa suatu ketika Rasulullah di masjid, datang seorang sahabat yang sholat di masjid dan terburu-buru sholatnya, saking ingin segera bersalaman mengucapkan salam kepada Rasulullah. Sholat terburu-buru dengan sangat sebentar, kemudian selesai mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab. Kemudian kata Rasul, irji fasalli, irji fa inna kalam tusalli. Ulangi lagi sholatnya, karena sesungguhnya kamu belum sholat itu. Kemudian sholat lagi orang itu dengan cepat lagi, saking ingin segera bersalaman dengan Rasulullah. Kemudian datang ke Rasul mengucapkan salam, kata Rasul, irji fa inna kalam tusalli. Ulangi lagi sholatnya, Anda itu sesungguhnya belum sholat, sampai 3 kali itu. Kemudian orang itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, katanya, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak bisa berbuat yang lebih bagus dari itu, maka ajarilah aku, kata orang itu pada Rasulullah. Kemudian Rasul pun mengajari dengan mengatakan, qala idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu'a summa staqbilil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, hadis yang tadi yang ya'muru bitahfif wa ya'umuna bis-saffat itu ditaksis dengan yang ini. Artinya begini, tidak mesti kita senantiasa berupaya dalam sholat itu harus membaca surat As-Saffat, ukuran tahfif itu, atau seukuran membaca ayat, membaca surat yang seukuran dengan surat As-Saffat. Tidak mesti seperti itu. Kalau tidak hafal surat As-Saffat, surat apa saja. Kalau tidak hafal surat As-Saffat, surat apa saja yang kira-kira sebanding atau mendekati kepada surat As-Saffat. Kalau tidak bisa sebanding yang mendekati, ya yang lebih rendah dari itu, lebih pendek. Kalau yang tidak bisa, yang lebih pendek lagi, bahkan hatta sampai membaca surat Al-Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahad, tidak apa-apa. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Itu dalam masalah bacaan surat, bukan masalah Fatihah. Bahkan bagi madhab Hanafiyah, ya, madhab Hanafi, dalam bacaan Fatihah sekalipun, bagi mereka tidak wajib itu. Tidak wajib bagi madhab Hanafi mah baca Al-Fatihah itu. Berlandas pada hadis ini, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Meskipun menurut Imam Syafi'i berlandas pada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Imam Abu Hanifah, maksud la sholata di sana adalah la takmulu, tidak sempurna sholatnya. Beda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa la tasihhu, tidak sah sholatnya. Karena tidak sah sholat, maka wajib siapapun yang, meskipun yang baru belajar, harus yang mu'alaf misalnya, harus betul-betul dengan maksimal belajar sehingga hafal Fatihah. Kalau memang masih belum bisa Fatihah, mu'alaf nih baru masuk, belum bisa Fatihah, ya bacalah ma tayassara minal Qur'an. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, mau mu'alaf, mau yang sudah Islam yang sudah lama, yang Islam keturunan, ya, yang sudah terbiasa di lingkungan agama Islam, yang sudah pasti hafal Al-Fatihah, nggak membaca Al-Fatihah juga nggak apa-apa, karena Al-Fatihah itu sunnah menurut madzhab Hanafi. Jadi jangankan dalam surat, dalam Al-Fatihah juga menurut madzhab Hanafi seperti itu, ya. Tapi dalam madzhab Syafi'i masalah membaca surat sepakat ma tayassara minal Qur'an. Jadi ukuran at-tahfif, ya, tahfifus shalah itu ini harus diluruskan. Jangan dimaknai membaca sholat, tahfifus sholat itu mempercepat sholat dengan satu nafas, dua sol, dengan tidak memperhatikan syarat dan rukunnya.
Akan tetapi harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Boleh diwasol dengan satu nafas, tapi dibaca dengan tartil Al-Qur'annya, membaca syarat dan menjaga syarat dan rukunnya, rukun sholatnya, surutul Fatihahnya dijaga, gitu kan? Bahkan maksimalnya, idealnya sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Meskipun bacaan suratnya tidak sebanding dengan surat As-Saffat.